Halo sahabat Mi Budaya, kali ini kita akan menjelaskan tentang debus. Debus merupakan budaya kesenian khas Banten dan menyebar di Jawa Barat. Kesenian ini mempertunjukkan kemampuan manusia yang kebal akan senjata tajam, air keras, dan lain-lain. Kesenian ini mempertunjukkan ilmu kanuragan atau ilmu pernapasan yang dipelajari oleh para pemain debus. Debus merupakan kesenian rakyat yang timbul di Banten. Setelah abad ke-16, Sultan Maulana menyebarkan agama Islam di daerah Banten. Dalam menyebarkan agama Islam, Sultan Maulana mengajarkan warga Banten dengan seni ilmu pernapasan dan kebatinan. Ilmu pernapasan dan kebatinan ini yang dipakai para anggota debus sebagai dasar dari pertunjukan debus. Dalam bahasa Sunda, debus berarti tembus, dan dalam bahasa Arab, kata debus berarti senjata tongkat besi dengan ujungnya yang runcing dan berhulu bundar. Arti kata debus ini sesuai dengan atraksi yang dilakukan oleh para pemain debus dengan menusuk badan mereka menggunakan paku, golok, samurai, keris, sabit, dan benda tajam lainnya. Benda tajam yang ditusukkan ke tubuh para pemain debus ini tidak akan tertembus karena olah pernapasan dan ilmu kebatinan yang mereka pelajari. Maka dari itu, setiap pertunjukan debus, para pemain harus sangat berkonsentrasi untuk mengatur napas mereka. Asal-usul kesenian debus ini tidak dapat dipisahkan dari penyebaran agama Islam di tanah Banten. Penyebaran agama Islam di Banten ini diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570. Dalam menyebarkan agama Islam, Sultan Maulana mengajarkan kepada warga Banten dengan ilmu kebatinan dan olah pernapasan. Para warga yang mempelajari ilmu yang diajarkan oleh Sultan Maulana ini sering menggelar pertunjukan acara yang disebut dengan debus. Acara debus ini digelar untuk menarik minat warga akan ajaran agama Islam yang disebarkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Ajaran dari Sultan Maulana ini masih dipertahankan oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 sampai 1672. Ilmu olah napas dan kebatinan digunakan para masyarakat Banten untuk menumpas keserakahan dan kejoliman penjajah Belanda yang berkuasa pada masa itu. Acara kesenian debus ini dimulai dengan pembukaan atau yang lebih dikenal dengan gambuh. Dalam pembukaan ini, para pemain dan para warga yang menyaksikan kesenian debus ini akan melantunkan sholawat untuk memberikan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah sholawat, para warga akan melanjutkan zikir untuk memuji keesaan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Prosesi gambuh ini berjalan selama 30 menit. Setelah gambuh, prosesi akan dilanjutkan ke beluk. Dalam prosesi beluk ini, para pemain akan berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta keselamatan. Doa yang dipanjatkan oleh para pemain ini dibawakan dengan alunan lagu tradisional yang berisi doa keselamatan. Setelah beluk, prosesi akan dilanjutkan dengan pertunjukan pencaksilat yang diperagakan oleh 1 atau 4 orang pemain debus. Gerakan pencaksilat yang ditujukan oleh para pemain ini menggabungkan seni tari dan seni ilmu bela diri. Setelah pencaksilat, prosesi akan berlanjut ke acara puncak debus. Dimulai para pemain debus akan menunjukkan aksinya dengan menusuk benda tajam ke bagian tubuh para pemain debus. Di zaman modern ini, atraksi debus masih sering dipertunjukkan. Banyak dari pelaku seni debus ini mempertahankan warisan nenek moyang mereka. Ini membuktikan para warga Banten masih setia melestarikan warisan nenek moyang. Bisa dilihat, masih banyaknya padepokan debus yang masih tersebar di daerah Banten. Nah, itu dia penjelasan tentang debus. Sekian penjelasan dari Mi Budaya. Semoga penjelasan Mi Budaya dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih sahabat semua.